warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabarnya hari ini? Iya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, pesan ibu tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas agar ilmunya tidak terputus. Ya, sebelum mengerjakan tugas hari ini, jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas ya. Nah, hari ini kita akan membahas subtema 3, bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran IPA dengan materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba bandingkan jika kalian berteriak di kamar mandi. Untuk mengetahui jawabannya, simak slide berikut. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perampatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Ya, ada yang tahu apa sih sifat-sifat bunyi? Ya, sifat-sifat bunyi bisa merambat, bisa dipantulkan, dan bunyi bisa diserap. Bunyi bisa merambat. Bunyi bisa merambat jika ada penghambat atau penghantar. Bunyi dapat dipantulkan. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perampatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Bunyi bisa diserap. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Pernahkah kalian ke bioskop? Jika kalian ke bioskop, suara yang diputar tidak akan terdengar keluar ruangan bioskop. Hal ini dikarenakan dinding dan langit-langit bioskop dilapisi peredam bunyi. Gunanya untuk menghalau atau mencegah tidak terdengar keluar bioskop. Nah, sekarang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ya, itulah tadi pembahasannya. Sekarang tugas kalian melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi dan mengerjakan soal yang ada di sini. Tugas kedua, kalian lakukan percobaan berikut. Ada 4 percobaan ya, kalian lakukan dan catat hasilnya dan bandingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.